Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan di Profesor tuh. Di sana Soro Minang TV, alhamdulillah pasca Lebaran kita ketemu lagi ini ya. Udah 1 bulan atau 2 bulan lebih kurang kita ndak besuo judul sana Soro Minang TV. Tentu rasa kangen dan doa tetap selalu disampaikan kepada pemirsa Soro Minang TV supaya tetap sehat walafiat di dalam rangka menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sana Soro Minang TV, kami hari ini berada di rumah makan sederhana di Harbor Bay dalam rangka meliput secara langsung yaitu Sumatera Barat. Nah, di sana Soro Minang TV, jika penasaran apa perbincangan lalamu nak ada cedek buya lagak gapuk buya kini nampak dah. Maka di sana Soro Minang TV, mari kita saksikan taruh di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Ya. Awak lah tadi Pak. Alah. Ambo ini ambo lambo dinas. Inen. Suaminya abang nambo. Oh iya. Apa? Obat. Dalam di tayangan ya ada apa bupati ini? Halo lah Pak, Oke, di sana Soro Minang TV. Para tokoh bersama gubernur dan dirut Bank Nagari di sederhana Harbor Bay lagi menikmati sarapan bersama kopi morning. Direktur keuangan ya Bang ya? Oh sorry maaf, bersama direktur keuangan Bank Nagari ya, dalam rangka menghadiri musyawarah besar pertama mau pembentukan IKSB atau apa namanya istilahnya Payung Panji IKA Kabupaten Kota di Provinsi Kepri. Jadi sebelum melakukan pembukaan MUBES itu sendiri, beliau di Lambaru wakil wali kotanya awak Pak. Iya. Perawak ya Bu ya? Masya Allah. Sangka. Di Batam ke Iya. Maka Pak Ji Nurman jo Pak Marion membuat Kepri lu dah. Jadi di Banten. Kami buat. Rumah ya. Di Padang orang Semando Pegubua. Ketua PKDP Tanjung Pinang Sumando orang Pegubua. Oh. Ketua PKDP Provinsi Kepri. Kepri sorry. Iya. Lah kurang boleh kan main-main ketua lah. Apalagi ada setuju kan? Tapi Tapi Mino kalah terus setuju. Ya. Kini Wak samantaro buya sarapan. Kini Wak ngecek je ketum lu. Tom. Kita berbicara tentang Payung Panji Provinsi Kepri. Nanti Pak Ji Nurman sebagai Ketua OC bisa melengkapi penjelasan tentang Eko.
ketum. Wacana iko seperti apa sih ketum base awalnya? Karena orang Minang tuh pribadi kah atau kabupaten kota? Koknya agak sedikit apa kok pribadi ke lain lah ceritanya. Nah, kalau kabupaten seperti apa kok suaranya wacana aku awalnya itu? Wacana ini kan memang kita menilai di KSB itu DPW-nya enggak ada, Ikatan Sumatera Barat itu enggak ada. Iya. Di Provinsi Kepri. Sehingga wacana kita mau membentuk DPW di KSB Provinsi Kepri. Berarti itu seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Itu dia. Sehingga duduklah siapa? Pak Haji Norman sebagai ketua OC. Ketua OC. Bagaimana kita rencanakan ini? Apa kira-kira mendukung? Iya. Kalau mendukung oke. Kapan kita adakan Mubes? Jadi hari ini adalah Mubes pertama, pembentukan wujud daripada wacana sebelumnya. Makanya mudah-mudahan diizinkan Allah SWT ini Amin. gunanya untuk kekompakan kita, kebersamaan orang Sumatera Barat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Iya. Kita bersinergi dan untuk membangun Batam, Kepri khususnya. Iya. Itu dia. Niat kita itu kekompakan Sacio Bayam Sadan Ciang Mbak Pasi. Masya Allah. Baik sama dibikin Ringan sama dia. dia. Esensi awal dari rencana pembentukan ini murni adalah persoalan sosial dan kekompakan dari masyarakat Minang yang ada di Provinsi Kepri. Iya, itu dia. Sosial. Kok bisa ada efek ke politik itu lain cerita. Nah, itu politik itu. Kalau kita masalah politik itu nanti pula. Itu ke Pak Haji Norman Pak cerita bertanya ocek lu nemu itu. Pak Haji, Pakcik mik ke Pak Haji. Siap. Kalau kita mencalik dari segala bentuk persiapan mulai dari deklarasi seluruh ketua-ketua IKA kabupaten kota, paguyuban iko, Pak Haji cukup antusias dan cukup mempunyai semangat yang luar biasa di dalam mencoba merintis dan membangun bagaimana membentuk organisasi atau payung panji kita di Provinsi Kepri. Komentar Pak Haji sehubungan dengan itu. Jadi ambo berjelas kete bahwa organisasi Payung Panjiko sebenarnya ala berdiri itulah puluhan tahun yang lalu untuk daerah Kabupaten Kepulauan Riau dulu. Dati 2 dulu ya, yakni bernama Perserikatan Sosial Minang Membo. Waktu itu beribu kota waktu itu di Kabupaten Kepulauan Riau dulu di Tanjung Pinang waktu itu. Waktu itu Batam saat itu masih kecamatan, ya kan? Yang lain-lain masih kecamatan. Jadi dulu kita beribu kota di Riau. Nah gitu. Jadi Payung Panjiko di Tanjung Pinang itu yang bernama Perserikatan Sosial Minang Membo itu mewadahinya sifatnya mewadahi lembaga-lembaga kelompok-kelompok paguyuban Minang yang ada di Sumatera Barat. Contoh lembaga kelompok agam, lembaga kelompok piaman, lembaga kelompok ikan datar. Lalu kelompok-kelompok yang dibentuk-bentuk itu oleh Nenek Mamak kita dulu di tahun-tahun 60-an berserikat membuat Payung Panji yang namanya Perserikatan Sosial Minang Membo. Namanya untuk Kota Minang. Berjalannya waktu setelah Provinsi Kepri Tagak, maka lahirlah kabupaten kota Batam, Karimun yang memiliki Payung Panji loh di tiap kabupaten kota. Jadi artinya organisasiku adalah organisasi yang memiliki IKA dan cabang gitu di tiap yang ada di Sumatera Barat ya, yang di masyarakatnya yang ada di Kepulauan Riau. Jadi perantau Kepulauan Riau lah. Ya, karena berhubung ikolah masing-masing kabupaten kota kolah rami dan misalnya kita lah banyak dulu saling kenal kini tak saling kenal, maka dibentuklah Payung Panji skala provinsi. Kebetulan yang IKA-IKA ko ada di bawah naungan kabupaten kota saat ini ko
yang belum ada wadahnya di provinsi kecuali PKDP, makanya kita bentuklah kesepakatan waktu tanggal 5 Desember 2024 di rumah makan sederhana di ruang VIP ke seluruh ketua umum Payung Panji yang ada di kabupaten kota. Waktu itu ada 7 kabupaten kota terdiri dari 9 Payung Panjinya sepakat akan melaksanakan MUBES musyawarah besar untuk membentuk yang skala provinsinya, induk organisasinya. Kalau ibarat negara dulu di waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua itu mendirikan perserikatan sosial perserikatan bangsa-bangsanya yang ada anggotanya negara Indonesia, ada negara Amerika. Tujuannya untuk menciptakan silaturahim diperluas agar tidak ada pecah-cakak antara provinsi ke kabupaten kota yang ada di perantauan kita iko secara sosialnya. Secara prinsip, MUBES sebentar lagi akan dilaksanakan. Iya. Ingin tahu sebenarnya. Itu ada Pak Gubernur, ada Pak Adi, Ibu Keuangan Baria, sorry, Bang Pembangunan Bang Nagari. Iya. Nagari ya, Bang Nagari ya, Bang Nagari dari Sumatera. Secara umum, pelaksanaan MUBES sebentar lagi insya Allah akan dilaksanakan. Iya. Kira-kira siasan pemerintah yang diundang. Jadi alhamdulillah dengan adanya kebersamaan dari kepanitiaan sadonyo dan kerjasama dari tokoh-tokoh kita, ini mama kita yang ada di Batam, terutama khususnya IKSB Kota Batam sebagai tuan rumah, dan ada Pak Iskandar Yakub sebagai tokoh Minang kita yang ada di Kota Batam, mantan ketua IKSB Kota Batam dulu, bersama Pak Nasir Robert, ketua Minang Mainbo Kota Tanjung Minang periode sebelumnya. Jadi bersepakat kita mengundang kepala daerah. Kenapa? Kepala daerah itu kan mewakili payung panji di daerah masing-masing di Kepri. Maka kita mengundang waktu itu adalah wali kota Tanjung Minang, bupati Kabupaten Karimun, itu bupati yang ada se-Kepri, yang alhamdulillah yang bupatinya hadir waktu itu yang bersedia Bupati Anambas, Bupati Karimun, Bupati Bintan dan wali kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah Gubernur Kepri katanya akan hadir, tapi melalui wakilnya. Alhamdulillah Buya pas ada luang waktu, kami terima kasih banyak atas kehadiran Buya. Kenapa? Karena Buya ini mama kita, orang Gayak kita, ayah kita. Jadi dengan kehadiran beliau untuk magnet lah untuk sadar kita bahwa Payung Panji itu adalah milik kita bersama. Mungkin Buya bisa menyampaikan hal-hal yang kita yang akan disampaikannya sebagai orang tua. Terima kasih. Ya mari. Pak Haji Nurman. Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama teraga itu yang ketiba. Sehat. Tambah putih ya, tambah putih ya gue. Iya. Ya. Sebelum kita sedikit berbicara tentang pembentukan Payung Panji IKA kabupaten kota yang ada di daerah di kampung itu yang mempunyai paguyuban di Kota Batam atau di Kepri secara umum. Ini Wak bertanya dulu. Nanjale Wak kami menyampaikan sebagai masyarakat Batam mengucapkan kepada Buya dan rombongan selamat datang ya betul ya di Kota Batam, dan alhamdulillah Buya sempatkan selalu untuk mencari orang kampung kita di provinsi Kepri. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, sengenek dulu sebelum kita pertanyaan itu. Awak ingin tahu bahwa kampung gitu. Kenapa? Sejak lebaran Gom ya. Iya. Salah balik kemari. Iya. Kami gula sibuknya menata dari nol. Iya. Karena kampung gua begini beda. Jadi kampung itu termasuk jalan tol untuk pertanyaan. Jadi lebih naik jalan di bawah perkembangannya. Akan sedikit perkembangan kampung dan terus prioritas di periode kedua paling utama oleh Buya di dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Sumatera. Ya, baik, terima kasih. Lama nak bertemu di udara enak. Alhamdulillah kini basuh Josuaro Minang TV ya, luar biasa. Nah, langsung di Batam. Biasanya mau di Padang enggak? Nah, kini langsung di Batam. Yang pertama terima kasih undangan kepada IKSB ya.
KSP Kepulauan Riau. Dan alhamdulillah Bang kini Allah melapangkan sehingga bisa hadir. Dan walaupun memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain ya di Jakarta, dari Jakarta pagi tadi, dan kemudian ya dan sampai di Batam. Gitu. Terima kasih atas undangannya. Dan kemudian selanjutnya tentang Kaabah Kampuang. Nah, Kaabah Kampuang ya. Nah. Ya alhamdulillah berkat doa dan harapan dari orang rantau. Nah, ya. Sehingga sekitar banyak tadi perbaikan-perbaikan. Nah, di antaranya adalah periode kedua sebagai gubernur itu kini bulan April Mei itu kita kedatangan menteri dan wakil menteri. Alhamdulillah. Ya, dan terakhir patang menteri perdagangan. Nah, sebelumnya menteri PU. Ya, kemudian juga menteri kehutanan dan banyak yang lain. Nah, wakil menteri justru itu. Ya, alhamdulillah itu suatu respon yang luar biasa dari kementerian pemerintah pusat. Nah, biasanya seperti itu, kebetulan seperti itu kan. Nah, itu kedatangan. Yang dulu Ulir Kecian agak kurang yang datangan. Ya, ada tapi tidak banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan itu suatu pertanda bagi awak untuk Sumatera ke depan akan lebih baik. Dan kemudian ketika datang Menteri PU ya, itu alhamdulillah kita langsung groundbreaking flyover Sinyolawi. Dari kampung awak lah. Ah tentu ya. Ah ya ada mama Boleh ini disuruh ke Padang. Ah iya. Sampai lancar besok insya Allah. Ya, dan itu dengan anggaran lebih kurang 2,8 T untuk tahap pertama. Nah, mudah-mudahan insya Allah itu nanti diterapkan 2 tahun 2007 maaf 2007 selesai insya Allah. Kemudian lanjut untuk tahap kedua, yaitu tahap kedua itu diperkirakan ada 3 triliun insya Allah. Mudah-mudahan kau doa kalau pertama lancar ke Solo Selatan, Kampung, dan kemudian juga ke daerah lain, termasuk ke Jakarta tentunya, baik dari Padang ataupun juga sebaliknya. Dan memang selama itu kan memang jalur yang memati kan, ya paling kurang 2 kali sepakan ada kejadian di situ kan. Jalur maut. Ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Patanjo kita tinjau jalur dari daerah Air Dingin arah ke Solo Selatan, Alam Panjang. Alhamdulillah, itu laju ada tersedia anggaran insya Allah. Dan kemudian juga beberapa jalur yang lain. Kita masuk jalur dari Padang Cincin ke perbatasan Riau. Itu untuk tol. Nah, alhamdulillah. Ya, tapi intinya sama yang lebih menguntungkan untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan itu akan berjalan lancar dan anggaran setiap tahun akan teralokasikan ya, sehingga pembangunan akan berlanjut insya Allah. Berarti prioritasnya Sinyolawi. Kalau kini lah di groundbreaking, lah dimulai di Sinyolawi ya. Untuk tol sambungan tol dari Pekanbaru ke Padang Kota. Insya Allah. Kalau tertuang RPJMN. 4 tahun sebelum pasang pulang ke Jakarta. Padang tadi jalan dari Cincin ke Padang kan tolnya kamu masuk malam belum diresmikan Pak. Iya. Nah, jadi itu diantaranya. Ya. Dan infrastruktur. Dan kemudian B7 untuk pembangunan pelabuhan di Teluk Tapang di Pasaman Barat. Nah itu insya Allah mudah-mudahan tahun kini selesai turunnya dari hutan lindung menjadi HPL. Nah, sehingga 2026 nanti kita mulai bangun insya Allah perluasannya. Pelabuhan untuk CPO dan dan tambang. Ya, karena memang di situ banyak tambang awak yang lah mengirim kini biji besi. Nah, kemudian B7 untuk pengembangan penasahan di pesisir selatan. Pelabuhan juga. Jadi maksud itu nanti Teluk Bayu itu akan di backup oleh 2 pelabuhan. Ya, pelabuhan penasahan di pesisir
dan kemudian yang kedua di Teluk Tapang di Pasaman Barat, Ayah Bengi. Nah, itu memang berada pada posisi perbatasan, perbatasan dengan Panasahan, Bengkulu, kemudian Jawa Sumatera Utara, Teluk Tapang. Nah, itu nanti strateginya adalah itu akan lebih dakek nanti untuk pendistribusian untuk CPO, hasil tambang dan lainnya. Nah, mudah-mudahan itu akan berjalan lancar 2026. Dan kemudian selanjutnya, jok ini investasi mulai masuk. Soal tanggal 23 besok mau diundang ke Jakarta, itu untuk investasi geotermal di Solok Selatan. Nah, tahap kedua itu lebih kurang 8,2 triliun untuk tahap kedua. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti selesai tahun 2028, lanjut nanti untuk tahap ketiganya. Karena potensi kadang. Nah, sampai itu jo insya Allah bulan Juni besok di Bonjol, jo geotermal. Nah, jadi insya Allah punya potensi energi, dan kemudian juga termasuk juga surya, listrik tenaga surya. Jadi itu investasi bisa mulai masuk ke Sumbar. Nah, waktu itu memang kepada warga masyarakat, kepada para sana dari rantau, khususnya di Kepri ya, Batam, mohon doa, ya, mohon doa sehingga mudah-mudahan insya Allah lancar, itu akan menggerakkan. Tadi aku sampai ke Kumbuh bilang Pak Islam. Iya, ya Pak Kumbuhan salah satunya kan. Satu kan. Ini kok bapak jadi semua dulu. Kan daerah yang dilewati bisa. Kalau tak mungkin orang dari Riau kalau ada Pak Kumbuhan Bogor kan. Nah, kan. Diambil dia Kalau sana anak timur ini. Kita masuk jalan Deboh kan dari Halaban ke Lintau ya. Itu sana rusak kadang mana. Iya, insya Allah. Itu Halaban, ya jalan Halaban. yang dari Lintau ke Pikumbuh itu rusak parah tuh baca itu ya. Iya, karena memang tuh kadang-kadang Pak. Ya, jadi karena memang tambangnya, itu tambang. Iya. Dan kalau itu memang tonasinya udah teh. Kalau jalannya nak memadai untuk itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah nanti itu jalan tuh nanti beton rigid nanti. Oh, baru. Nah, sehingga mudah-mudahan itu akan lancar lah. Jadi pada prinsipnya awak tidak pernah malupuan, ya, tidak pernah tidak perhatian. Cuma masalah pitih saja. Pitih saja. Ya insya Allah kan. Itu makanya kini kita bawa Bang Nagari pergi ke Batam, sehingga pitih orang Batam masuk ke Bang Nagari kan. Pitih itu masuk ke Bang Nagari, karena membangun ada di kampung kan. Justru itu apalah cepet je. Iya. Ini pitih kok kalau ada besar. Iya. Oke, ya. Iya. Coba lah jumpa di dalam ngecek dulu segenek. Ya. Bang, tentu segala sesuatu apa yang menjadi program dari pemerintah yang telah disampaikan dan program-program yang mungkin langsung juga nanti ke depan kepada masyarakat. Bank Nagari sebagai salah satu bank yang memang milik masyarakat Minang tentu harus support itu, ya kan? Bahas supaya setiap program-program tadi itu bisa dilakukan. Nah, sebagai bank Nagari milik orang Minang, apa saja kini yang menjadi program utama dari Abang dari Bank Nagari itu sendiri, bahas supaya memberikan sesuatu yang menarik kepada seluruh masyarakat Minang se-Indonesia, kan begitu ya kan? Sehingga walaupun yang merantau udah ketunggal 82 tahun di Batam, tapi tantakanlah adanya kalau bank itu ya Bank Nagari itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Roni Adrian, Gala Datuk Tunggal Basah. Oh, pada Asia, Detra Kamang, ya sekampung. Keturunan lah. Enggak, kebetulan diamanahkan oleh Mengasam oleh Pak Gubernur sebagai Direktur Keuangan Bank Nagari. Dan pertama kami mengucapkan terima kasih kepada sudut sana KSB yang ada di Batam telah mengundang kami di acara Hariko Musyawarah Besar IKSB dengan Bapak Gubernur. Nah, pertama kami kenalkan Bank Nagari itu adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, di mana sebagai owner pemiliknya itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemegang saham terbesar. Nah, ditambah dengan kabupaten kota. Nah,
sebagai lembaga keuangan, bank itu kan merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkan lagi dana. Sebagai penghimpun dana, Sumatera Barat rupanya setelah kami lihat butuh banyak pitih. Iya. Karena yang membutuhkan kredit itu lebih banyak dari pitih yang tersedia. Sehingga secara kesediaan uang, loan to the best ratio bahasa banknya, pitih yang ada 100-nya, kebutuhan 130. 130. 130. Sumatera Barat sebagai daerah pariwisata, sebagai daerah UMKM, dan sebagai daerah kuliner, itu yang butuh support. Nah, Bank Nagari salah satunya adalah sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat juga memberi kontribusi untuk pembangunan Sumatera Barat. Salah satunya ya baik dalam menghimpun dana, juga dalam menyalurkan kredit, baik untuk pegawai, baik untuk UMKM tentunya. Dan hari ini diizinkan nanti kami diagih slot waktu oleh panitia, kami akan paparkan secara gamblang sebagaimana kontribusi Bank Nagari nantinya. Ya, Pak Ketua, terima kasih akan mengabar kontribusi Bank Nagari terhadap pemerintah Sumatera Barat, terhadap pembangunan Sumatera Barat akan kami sampaikan dengan gamblang bagaimana dividennya dan bagaimana juga pengaruhnya kepada PDRB Sumatera Barat akan kami sampaikan. Itu terima kasih Pak Ketua telah diberikan kesempatan. Terus yang kedua, bagaimana antara ranah dan rantau. Nah, Bank Nagari saat ini sudah punya super app. Artinya mobile banking yang super app di mana kalau dulu susah orang harus ke bank. Nah, hari ini dimanapun dan kapanpun para perantau dan sanawa ada di rantau lah bisa membuka rekening Bank Nagari. Mudah-mudahan dana yang dikirim itu, yang diinput itu bisa membantu kami atau Buya tadi membantu untuk pembangunan Sumatera Barat dan mendukung program-program yang telah disampaikan oleh Sudah, kita udah tim bersama. Malah kita sudah ada bisa mengambil uang tuh di Singapura udah kita punya namanya APN, Asian Payment Network. Allah bisa. Kita kerjasama ATM bersama dan Prima. Alah Pak Is buang di mana? Nah, nanti kok ketumnya lah mau ya, betul begitu. Nanti Pak Insya Allah. Nah, kami nanti ada tim. Nanti kami akan izin Pak Ketua nanti ada di acara nanti kawan-kawan akan ya menggalih seketik. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kami ke sini bersama dengan Buya menghubungkan antara ranah dan rantau, bagaimana menjapi pitih nambah lebih risiko, awak pakai di sini tanpa mengurangi benefitnya, insya Allah akan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Beliau kan nanti kemari menganukan Bank Nagari. Tentu di sisi gitu Tuh bilang itu. Nah, tuh bilang ketek je Pak Jino. Mana kau tu? Orang tua aduh. Barang masuk, barang keluar. Iya, barang masuk barang kedua. Ya, barang masuk barang keluar, mudah-mudahan banyak masuknya pada keduanya Bu ya. Tamu untuk kedua. Iya. Gitu Pak Ketua. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Oke, Mudah-mudahan kita nanti bertemu di acara UBS ini dan kita memberikan gambaran yang begitu luas terhadap bagaimana Bank Nagari. Oke, insyaallah. Tum, cerita seketek tentang Bank Nagari. Ketum kan pengusaha di Kota Batam. Ada di rantau. Apa bukti cinta Ketum karena ke Sumatera Barat? Terima kasih Pak Safril. Jadi kita di rantau tidak akan pernah lupa kampung. Jadi secara pribadi dan keluarga 10 tahun yang lalu Ambo lah realisasikan di kampung. Jadi Buya pun pernah datang ke tempat usaha Ambo di kampung. Iya. Terus ya sampai kini masih bekerja sekitar 20 orang lah di situ. Walaupun ketek-ketek ketua, tapi leh ada manfaat. Nah, dan belakangan setelah COVID, Ambo mencari potensi lain begitu banyak bagi pengusaha-pengusaha. Tapi tidak doh. Itu baju bola, pada keda-keda kampung kan. Ya. Batanyo kadik lu kada tua. Bang Nagari itu. Bang semarilah mau kenalkan. Kenalan sama Pak Jay. Nah, alhamdulillah Bang Nagari full support sampai yang kedua. Ke proyek kedua yang sedang running ini. Insya Allah besok pagi kita akan berkunjung ke proyek. Silakan
Sebelum datang di Sekupang, di PLTD Sekupang, Buya pun hadir. Ketum tolong hadir besok ketum pagi setelah sarapan. Nah, jadi urusan sangat gampang dengan Bang Nagari. Sadonya clear, tidak ada masalah, profesional. Kan enggak ada kayak Pak Dirut Oh, enggak. Jadi awak berurusan jo cabang yang di Pekanbaru. Dia sama ya, betul. Ya, cuman tentu di atas dukungan beliau. Betul. Karena kalau enggak tanda tangan beliau, enggak keluar orang tuh tuh. Terima kasih buat Bang Nagari, Pak Roni dan tim lah hadir kemari menjapui orang Minang kemari. Dan Ambo pun dari sebelum pengajuan permodalan kok lah meminta ke kawan-kawan Bang Nagari termasuk ke Dirut Pak Chandra bagagel buka cabang di Batam. Karena Batam punya potensi. Ya, betul. Rata-rata perantau Minang, ketua ketum kita tahu, sadonya pengusaha, mulai dari pengusaha UMKM sampai pengusaha yang menengah ke atas. Jadi alhamdulillah lah Bang Nagari sangat memberikan solusi buat kami. Masya Allah. Oke, Dusana Saudara Minang TV sedikit berbincang-bincang kita dengan para tokoh, terutama dari kampung Buya Mayeldi, Gubernur kita Sumatera Barat, beserta Pak Dirut Bidang Keuangan Bang Nagari, dengan tokoh-tokoh Minang di Provinsi Kepri, ada Pak Is, ada Datuk Ketua IKM Tanjung Pinang ya Pak ya? Bang, oke, PKDP ke Tanjung Pinang ya Pak? Tanjung Pinang ya, bersama Pak Haji Norman, Pak Marion dan seterusnya kami berbincang-bincang pagi ini sebelum pelaksanaan pembukaan MUBES pertama IKSB Provinsi Kepri sebagai payung panji IKA Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri itu sendiri. Demikian Dusana Saudara Minang TV bagi Dusana yang nan jauh di provinsi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri tidak bisa datang ke Kota Batam, insya Allah kita akan live streaming balik beko menyaksikan Sumatera Barat kecek Buya beko di forum itu peran Bang Riau dan segala bentuk program Bang Nagari mohon maaf yo salah taruh sebab ngeceknya. Berarti awak lu nado buka tabungan di Bang Nagari dah. Iya biasa dah. Coret dalam artian Bang Nagari, Bang pembangunan daerah Sumatera Barat itu sendiri. Oke, Dusana Saudara Minang TV kita akhiri Kopi Morning pagi ini di Suara Minang TV, Suara Urang Awak.